Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, saya sendiri Muhammad Fadriando selaku moderator. Di sini mengenai instrumen evaluasi jenis tes. Apa sih yang dimaksud dengan instrumen evaluasi tes? Di mana instrumen evaluasi tes adalah alat atau metode yang digunakan untuk mengukur kemampuan, pengetahuan, keterampilan, sikap, atau perilaku seseorang dalam konteks tertentu seperti pendidikan, kerjaan, atau penelitian. Tes ini dirancang untuk mengumpulkan data yang relevan dengan tujuan evaluasi. Hasil dari instrumen evaluasi ini digunakan untuk menilai mencapai individu terhadap standar tertentu atau untuk tujuan pengembalian keputusan seperti kelulusan, penempatan, atau peningkatan kinerja. Selanjutnya itu ada jenis-jenis tes. Nah, di sini jenis-jenis tes ini terdiri dari 3. Yang pertama dulu ada tes tertulis, tes lisan, dan tes perbuatan. Nah, tentu teman-teman sudah ada gambaran dong bagaimana sih maksud dari jenis-jenis tes ini. Nah, yang pertama itu ada tes tertulis. Di mana tes tertulis ini ada yang berbentuk uraian ataupun berbentuk esai. Dilihat dari penamaannya, bentuk uraian merupakan tes yang menuntun penerima tes mengeluarkan jawaban-jawaban terbentuk uraian baik secara bebas maupun secara terbatas. Tes bentuk uraian secara bebas artinya jawaban uraian peserta didik yang menuntut kemampuan peserta didik dalam menyusun, mengorganisasikan, dan merumuskan jawaban menggunakan kata-kata sendiri serta mampu mengukur kecakapan peserta didik untuk berpikir tingkat tinggi. Sementara tes uraian terbatas tepat digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam menjelaskan hubungan sebab dan akibat, menerapkan suatu prinsip atau teori, memberikan alasan yang relevan, merumuskan hipotesis, membuat kesimpulan yang tepat, menjelaskan suatu prosedur, dan sebagainya. Nah, adapun contoh masing-masing pertanyaan mengenai tes uraian terbatas dan uraian bebas, di mana tes uraian dalam bentuk bebas ataupun terbuka, contohnya itu coba jelaskan fungsi dan tujuan belajar matematika dalam kehidupan dan berikan contohnya. Sedangkan tes uraian dalam bentuk uraian terbatas mengenai contohnya itu Andi memiliki 18 kelereng merah dan 22 kelereng, lalu dimasukkan ke dalam kotak. Tiap kotak berisi kelereng merah yang sama banyak dengan kelereng putih yang sama banyak pula. Berapa banyak kotak yang diperlukan? Berapa kelereng merah dan kelereng putih yang setiap dalam kotaknya? Ada langkah-langkah dalam menyusun instrumen jenis tes, di mana yang pertama itu dalam menyusun butir-butir soal tes, uraian diusahakan agar soal tersebut dapat mencakup ide-ide pokok dari materi pelajaran yang telah diajarkan. Yang kedua itu untuk menghindari tumbuhnya perbuatan curang oleh tester, misalnya menyontek dan bertanya kepada tester yang lainnya. Hendaknya sesuatu kalimat pada soal berlawanan dengan buku pelajaran. Yang ketiga itu dalam penyusunan butir-butir soal tes uraian, hendaknya diusahakan agar pertanyaan-pertanyaan itu jangan dibuat seragam melainkan bervariasi. Contohnya itu jelaskan perbedaan antara apa dengan apa dan kemukakan alasannya mengapa. Selanjutnya itu ada kalimat soal yang disusun hendaklah ringkas dan padat. Maksudnya itu kalimat-kalimat untuk menyusun instrumen jenis tes, hal ini harus kalimat soal yang disusun dengan ringkas dan padat. Yang kelima itu sebelum tester mengerjakan soal, hendaklah seorang tester mengemukakan cara mengerjakannya. Contohnya itu jawaban soal harus ditulis di atas lembar jawaban dan sesuai dengan urut nomor. Adapun kelebihan tes uraian dan ada juga kelemahan dari tes uraian ini, di mana kelebihan tes uraian ini yang pertama itu bagi guru menyusun tes tersebut sangat mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama. Bagi si penjawab mempunyai kebebasan dalam menjawab dan mengeluarkan isi hati dan buah pikiran. Melatih mengeluarkan pikiran dalam bentuk kalimat ataupun bahasa yang teratur, lebih ekonomis, hemat karena tidak memerlukan kertas terlalu banyak untuk membuat soal tes, dapat didiktekan ataupun ditulis di papan tulis. Adapun kelemahan dari tes uraian ini di mana yang pertama itu tidak atau kurang dapat digunakan untuk mengetes pelajaran yang luas atau banyak sehingga kurang dapat menilai isi pengetahuan siswa yang sebenarnya. Yang kedua itu kemungkinan jawaban dan keterangan sifatnya menyulitkan penjelas mengetes dalam menskornya.
Yang selanjutnya itu baik buruknya tulisan dan panjang pendeknya jawaban yang sama mudah menimbulkan evaluasi perskoran atau scoring yang kurang objektif. Selanjutnya itu ada tes tertulis, di mana tes tertulis ini adalah tes hasil belajar bentuk objektif, di mana tes objektif disebut objektif karena cara pemeriksaannya yang seragam terhadap semua peserta didik yang mengikuti sebuah tes. Tes objektif juga dikenal dengan istilah jawaban pendek ataupun short answer test, dan salah satu tes hasil belajar yang terdiri dari butir-butir soal ataupun items yang dapat dijawab oleh tester dengan jalan memilih salah satu ataupun lebih di antara beberapa kemungkinan jawaban yang telah dipasangkan pada masing-masing item, ataupun dengan jalan menuliskan jawaban berupa kata-kata ataupun simbol-simbol tertentu pada tempat-tempat yang disediakan untuk masing-masing butir yang bersangkutan. Selanjutnya itu kita akan menjelas mengenai jenis tes hasil belajar bentuk objektif. Pertama yaitu melengkapi ataupun complication test, di mana complication test adalah dikenal dengan istilah melengkapi ataupun menyempurnakan. Salah satu jenis objektif yang hampir mirip sekali dengan objektif fill in, letak perbedaannya ialah pada tes objektif bentuk fill in bahan yang dites itu merupakan satu kesatuan, sedangkan pada tes objektif bentuk complication tidak harus sedemikian. Contohnya itu isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar dan tepat. Faktor prima dari bilangan 15 adalah. Nah, untuk selanjutnya itu tes objektif bentuk multiple choice test atau pilihan ganda, di mana tes multiple choice tes pilihan ganda merupakan tes objektif di mana masing-masing tes disediakan lebih dari kemungkinan jawaban dan hanya satu dari pilihan-pilihan tersebut yang benar ataupun yang paling benar. Contohnya itu hasil dari pembagian 3/4 dibagi 1/2 adalah, misalnya jawabannya A1/2, 2/. Nah, peserta didik ini mampu memberikan salah satu jawaban dari A, B ataupun C ini. Selanjutnya itu tes objektif bentuk matching ataupun menjodohkan. Tes bentuk ini sering dikenal dengan istilah tes menjodohkan, tes mencari pandangan, tes menyesuaikan, dan tes mencocokkan. Contohnya itu cabang ilmu yang mempelajari tentang iklim. Yang kedua itu cabang ilmu yang mempelajari tentang cuaca. Di sana tes ini bisa dicocokkan dengan kelompok A, B, C, D ataupun E tersebut. Nah, selanjutnya itu ada tes objektif mengenai isian, di mana tes ini bentuk fill in ini biasanya berbentuk cerita ataupun karangan. Contohnya itu siapakah nama ayah Pangeran Siddhartha? Siapakah nama ibu Pangeran Siddhartha? Mengapa ayah pangeran membangun 3 istana untuk Pangeran Siddhartha? Tes objektif bentuk true false ataupun benar dan salah. Tes ini juga sering dikenal dengan tes objektif bentuk ya ataupun tidak. Tes objektif bentuk true false adalah salah satu bentuk tes di mana ada yang benar dan ada yang salah. Contohnya itu, di mana contoh yang pertama itu Rasulullah dilahirkan pada tahun 517 Hijriah bertepatan dengan tahun gajah. Benar ataupun salah? Hal tersebut yang dimaksud dengan tes objektif ataupun tes benar salah. Selanjutnya itu ada tes tindakan, di mana tes tindakan adalah tes yang menuntut jawaban peserta didik dalam bentuk perilaku, tindakan atau perbuatan di bawah pengawasan penguji yang akan mengobservasi penampilannya dan membuat keputusan tentang kualitas hasil belajar yang dihasilkan atau ditampilkannya. Tes tindakan dapat digunakan untuk menilai kualitas suatu pekerjaan yang telah selesai dikerjakan oleh peserta didik, termasuk juga keterampilan dan ketepatan penyelesaian suatu pekerjaan, kecepatan dan kemampuan merencanakan suatu pekerjaan. Contoh tes tindakan yaitu, coba tunjukkan di depan kelas bagaimana cara mengajar dengan menggunakan model pembelajaran aktif tipe jigsaw. Selanjutnya itu ada kelebihan tes tindakan, di mana kelebihan tes tindakan ini satu-satunya teknik tes yang dapat digunakan untuk mengetahui hasil belajar dalam bidang keterampilan, seperti keterampilan membaca Al-Quran berdasarkan ilmu tajwid,
sangat baik digunakan untuk mencocokkan kesesuaian antara pengetahuan teori dengan keterampilan praktik sehingga hasil penilaian menjadi lengkap. Yang ketiga itu dalam pelaksanaan tidak mungkin peserta didik untuk saling menyontek. Yang keempat, guru dapat lebih mengenal karakteristik masing-masing peserta didik sebagai dasar tindak lanjut hasil penilaian seperti pembelajaran remedial. Adapun kelemahan tes tindakan, yang pertama yaitu memakan waktu yang lama. Yang kedua itu dalam hal tertentu membutuhkan biaya yang besar. Yang ketiga, cepat membosankan. Yang keempat, jika tes tindakan sudah menjadi suatu yang rutin, maka ia tidak mempunyai arti apa-apa lagi. Dan yang kelima itu memerlukan syarat-syarat pendukung yang lengkap, baik waktu, tenaga maupun biaya. Jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka hasil penilaian tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai instrumen evaluasi jenis tes. Saya Muhammad Fadar Dando selaku pemateri. Mohon maaf apabila mempunyai kesalahan baik cara ucapan ataupun tingkah laku dalam menerangkan materi kali ini. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.